Desa Payangan, Jember, adalah sebuah desa nelayan yang terletak di pesisir yang tenang. Di desa ini, kehidupan berjalan perlahan, dan para penduduknya bekerja keras untuk mencari ikan di lautan lepas. Salah satu nelayan yang terkenal adalah seorang pria bernama Rudy. Ia seorang pria sederhana, berusia sekitar 40 tahun, dengan tubuh kekar dan tangan kasar karena bertahun-tahun berurusan dengan jaring ikan dan ombak. Pada suatu hari, Rudy menerima tawaran dari seorang pedagang yang datang ke desanya. Pedagang tersebut mengatakan bahwa ia mendengar kabar tentang Pulau Nusa Barong yang kaya akan hasil laut, dan bisa menjadi sumber penghidupan baru bagi para nelayan. Pulau itu berada sekitar 2 hari perjalanan dari desa Payangan. Namun tidak ada yang tahu pasti apa yang ada di pulau tersebut. Cerita-cerita yang beredar tentang pulau itu bervariasi, dari yang mengatakan bahwa pulau itu dihuni oleh makhluk gaib, hingga yang menyebutkan bahwa pulau itu memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Meskipun banyak orang yang ragu dan bahkan takut pergi ke Pulau Nusa Barong, Rudy merasa tertantang. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Dengan membawa perahu kecil miliknya, Rudy memutuskan untuk berangkat seorang diri menuju pulau yang misterius itu. Sebelum berangkat, ia sempat berbincang dengan teman-temannya di warung kopi. Namun mereka hanya bisa memberikan peringatan tentang hal-hal aneh yang terjadi di pulau tersebut. Sejak dulu, banyak nelayan yang melaporkan hilangnya teman-teman mereka saat pergi ke Pulau Nusa Barong. Malam itu, Rudy berangkat, mengarungi laut yang tenang dengan cahaya bulan yang samar. Perahu kecilnya melaju pelan, dibantu dengan suara ombak yang tenang. Namun, semakin jauh ia meninggalkan desa, semakin besar perasaan cemas yang menggelayuti hatinya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan terus melanjutkan perjalanan. Ketika fajar mulai menyingsing, Rudy mulai melihat pulau yang tampak samar di kejauhan. Pulau Nusa Barong, meskipun jaraknya tidak begitu jauh, tampak dikelilingi oleh kabut tebal. Seiring mendekatnya ia pada pulau itu, kabut yang mengelilinginya semakin pekat. Di saat itulah, sebuah perasaan aneh mulai menyelubungi dirinya. Ia merasa seakan ada sesuatu yang mengamati setiap gerakannya dari balik kabut. Namun, ia tetap menguatkan hati, berniat untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya, setelah berjuang melawan angin yang tiba-tiba berubah kencang, Rudy berhasil sampai di pantai Pulau Nusa Barong. Ia menurunkan perahunya dan mengikatnya di sebuah pohon kelapa yang ada di dekat bibir pantai. Suasana pulau itu sunyi, jauh dari keramaian. Hanya ada suara ombak yang menghantam karang. Namun tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia di sana. Rudy melangkah masuk ke dalam hutan yang berada tak jauh dari pantai. Ia merasa ada yang aneh dengan suasana di sekitar pulau. Pohon-pohon besar dengan akar yang menjalar seolah menghalangi setiap langkahnya, dan udara yang semakin lembab membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, rasa penasaran mendorongnya untuk terus berjalan. Tiba-tiba, ia mendengar suara seperti langkah kaki yang berasal dari belakangnya. Rudy menoleh cepat, namun tidak ada seorang pun di sana. Hanya kabut tebal yang menghalangi pandangannya. Dia mengusir perasaan takut itu dan melanjutkan perjalanan. Namun suara langkah itu terus mengikutinya. Namun, baru beberapa langkah ia berjalan, Rudy terkejut saat mendapati sebuah bangunan tua yang tersembunyi di balik pepohonan. Bangunan itu tampak rusak, dengan pintu yang hampir roboh dan jendela-jendela yang tertutup rapat. Ada sesuatu yang sangat ganjil tentang tempat ini. Rudy mendekatinya dengan hati-hati, menyentuh pintu yang terkunci, dan mencoba mendengarkan dari dalam. Suara-suara bisikan samar terdengar dari dalam bangunan itu, seolah-olah ada yang sedang berbisik, memanggil namanya. Namun, Rudy merasa ada sesuatu yang salah. Seperti ada kekuatan yang menariknya untuk masuk ke dalam bangunan itu. Sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, tiba-tiba langkah kaki itu terdengar lagi, kali ini semakin dekat. Ia berbalik cepat dan berlari menuju hutan, berusaha menjauh dari suara yang semakin jelas terdengar. Saat berlari, Rudy merasa ada bayangan yang bergerak cepat melintas di antara pohon-pohon. Matanya yang mulai lelah tidak bisa menangkap apa yang bergerak itu. Namun ada perasaan bahwa ia sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak tampak oleh mata. Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, kakinya tersandung akar pohon, dan tubuhnya terjatuh ke tanah. Di saat itulah,
Ia mendengar suara langkah kaki yang lebih jelas dari sebelumnya, hampir seperti di depan matanya. Sesuatu yang besar dan berat bergerak di sekitarnya, dan ia merasa bahwa ia tidak lagi sendirian di pulau itu. Rudy berusaha bangkit, namun tubuhnya terasa kaku dan lemas, seolah-olah tenaga yang ia miliki terkuras habis dalam sekejap. Rudy terjatuh ke tanah, tubuhnya terasa kaku dan lemas akibat terperosok oleh akar pohon yang menjala. Nafasnya terengah-engah, jantungnya berdebar keras, pandangannya kabur, dan perasaan takut mulai merayapi setiap sudut pikirannya. Ketika ia mencoba bangkit, ia merasa seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya, membiarkannya tergeletak di tanah. Suasana di sekitar menjadi semakin mencekam, udara terasa lebih berat dan lembab, seolah tekanan dari alam semesta sedang membebani dirinya. Ia berusaha meraih pohon untuk menopang tubuhnya, namun tangan yang memegang hanya menggenggam udara kosong. Sebuah bayangan hitam melintas di depan matanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh dengan cepat, namun tidak ada apa-apa. Hanya kabut putih pekat yang mengelilinginya. Rudy mulai merasa terperangkap dalam dimensi yang tidak dapat ia pahami. Ia mengumpulkan segenap tenaga untuk bangkit, tetapi tubuhnya tetap terasa lemah. Tiba-tiba, suara bisikan samar kembali terdengar, lebih jelas dan terdengar seperti suara seorang wanita. Suara itu berbisik, memanggil-manggil namanya dengan nada yang begitu akrab, namun penuh dengan keanehan. Rudy, Rudy. Suara itu mengalun, membuat tubuhnya semakin kaku. Suaranya datang dari mana? Pikir Rudy panik. Namun ia tak mampu menemukan sumber suara tersebut. Saat ia mencoba mengerahkan segala usaha untuk berdiri, sebuah tangan dingin yang tak terlihat mencengkeram lengannya, menariknya dengan kuat. Rudy terperosok lagi ke tanah. Kali ini tubuhnya terjatuh dalam posisi miring, dan kepalanya membentur batu besar yang tersembunyi di bawah rerumputan. Keadaan menjadi semakin suram. Kabut semakin tebal, menyelimuti seluruh pulau dan menutupi pandangan Rudy. Ia tidak bisa lagi melihat jelas arah pulang, dan jalan yang sebelumnya ia lewati kini tampak asing dan menakutkan. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, dan rasa takut menggerogoti pikiran rasionalnya. Rudy merasa seperti ada sesuatu yang mengintai setiap langkahnya, sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap daripada apapun yang ia bayangkan. Ia memutuskan untuk berlari lagi, tanpa tujuan yang jelas. Namun setiap langkah yang ia ambil seolah membawa dirinya lebih dalam ke dalam hutan yang gelap dan penuh misteri. Di antara pepohonan besar dan rimbun, ia tak mampu lagi menemukan jejak yang ia tinggalkan. Semuanya tampak sama. Suara langkah kaki yang terus mengikutinya semakin terdengar. Namun ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Semakin lama, langkah itu semakin terdengar lebih cepat, semakin dekat, dan semakin banyak. Rudy semakin cemas. Desakan dari dalam dirinya meminta untuk melarikan diri lebih jauh. Namun kabut yang semakin pekat membuat orientasinya hilang. Ia merasa terperangkap dalam sebuah lingkaran tak terlihat. Sesuatu di balik kabut itu semakin mengelilinginya, dan ia mulai merasa sesak. Berlari tak lagi menyelesaikan masalah, seolah-olah dunia itu sendiri menutupnya rapat-rapat. Semua jalan yang ia coba lewati justru berputar kembali pada tempat yang sama. Tak lama kemudian, tubuhnya tersandung sesuatu yang keras. Ia jatuh lagi, kali ini ke dalam sebuah jurang kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Tubuhnya terhuyung, dan ia hampir tidak bisa menahan diri untuk tetap sadar. Namun, sesaat setelah ia terjatuh, sebuah suara keras terdengar di dalam kepalanya. Jangan pergi lebih jauh." Suara itu terdengar dalam pikirannya, seolah berasal dari dalam kegelapan yang menyelimuti pulau itu. Rudy terdiam, mencoba mengendalikan nafasnya yang semakin panik. Ia berusaha mengingat kembali apa yang membuatnya datang ke pulau ini. Namun kenangan itu mulai kabur. Di dalam pikirannya, bayangan-bayangan samar muncul. Sesuatu yang besar dan menakutkan. Sesuatu yang lebih tua dari pulau ini, lebih tua dari desa Payangan. Dan di tengah kekosongan pikirannya itu, ia mendengar sesuatu yang berbeda. Sebuah tawa rendah dan mengerikan yang datang dari balik kabut. Tawa itu terus bergema, menambah ketakutan yang menghimpit dadanya. Rudy merasa ada sesuatu yang mendekat.
Sesuatu yang tidak bisa ia lihat dengan jelas namun bisa ia rasakan. Setiap jengkal tanah yang ia pijak terasa seperti menekan tubuhnya lebih dalam ke dalam tanah. Seolah-olah tanah itu hidup dan bernapas. Tiba-tiba, kabut yang menyelimuti hutan mulai terpecah. Rudy melihat sebuah cahaya samar di kejauhan, seolah menunjukkan jalan keluar. Ia berusaha bangkit, memaksa tubuhnya untuk melangkah ke arah cahaya itu. Setiap langkah terasa berat, namun tekad untuk keluar dari pulau itu membuatnya terus maju. Namun saat ia mendekati cahaya itu, ia merasa tubuhnya mulai terbebani oleh sesuatu yang lebih berat lagi. Ketika cahaya itu semakin dekat, Rudy melihat sebuah pemandangan yang mengerikan. Sebuah bayangan gelap raksasa berdiri di tengah cahaya itu, menatapnya dengan mata merah yang bersinar tajam. Bayangan itu bergerak perlahan, mengikuti setiap langkah Rudy, seolah mengawasi dan menantangnya untuk melanjutkan perjalanan. Keringat dingin membasahi tubuh Rudy, dan tanpa sadar, ia berhenti di tempat itu, terperangkap dalam tatapan mata merah yang memancarkan aura ancaman yang tak terkatakan. Suasana semakin mencekam, dan bayangan itu mulai mengedarkan tubuhnya dengan gerakan lambat, mengelilingi Rudy. Setiap langkahnya, tanah terasa bergoyang. Di dalam hatinya, Rudy tahu bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Pulau ini bukanlah tempat untuk manusia biasa. Cahaya itu semakin meredup, dan suara langkah kaki yang mengikutinya semakin jauh, seolah-olah menghilang ke dalam kabut yang semakin pekat. Namun, bayangan besar itu masih ada, mengancam dengan mata merahnya yang semakin menatap tajam. Sekejap kemudian, kabut mulai menyelimuti seluruh pulau, dan Rudy hilang dari pandangan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya setelah itu. Desas-desus di desa Payangan mengatakan bahwa Rudy hilang tanpa jejak. Sebagian percaya bahwa ia menjadi korban dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah lama bersemayam di Pulau Nusa Barong. Kisahnya menjadi legenda, sebuah peringatan bagi mereka yang berani menantang misteri Pulau Nusa Barong. Sebuah tempat yang seharusnya tak pernah dijamah oleh manusia. Sebuah tempat yang memiliki kekuatan untuk menghapuskan mereka yang datang dengan niat buruk atau sekadar penasaran. Meskipun waktu telah berlalu, misteri hilangnya Rudy tidak pernah benar-benar terlupakan. Desas-desus tentang Pulau Nusa Barong terus beredar di kalangan penduduk desa Payangan, yang dengan waspada memperingatkan siapa saja yang berniat menjelajahi tempat itu. Namun, cerita tentang Rudy yang hilang menjadi semakin kabur seiring berjalannya waktu. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi pada dirinya, dan pulau itu tetap menjadi tempat yang tidak banyak dijamah. Namun, misteri itu terus memanggil, dan kadang-kadang, seseorang yang penasaran akan terus mencari jawabannya. Di sebuah rumah sederhana yang terletak di pinggir desa, seorang pemuda bernama Ari, yang merupakan keponakan dari Rudy, memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran tentang apa yang terjadi pada pamannya. Ari mendengar cerita-cerita yang tak terhitung jumlahnya tentang Pulau Nusa Barong, dan meskipun banyak yang menasihatinya untuk berhati-hati, ia merasa bahwa dirinya harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada pamannya. Keinginannya untuk menemukan jawaban jauh lebih besar daripada rasa takut yang mengintai. Ari, yang sebelumnya telah bekerja sebagai seorang nelayan muda, mempersiapkan segala sesuatu untuk perjalanan tersebut. Ia tidak sendirian, karena seorang temannya, Dika, yang juga berasal dari desa Payangan, bersedia menemaninya. Dika adalah seorang pria yang tidak terlalu mempercayai mitos dan cerita mistis yang sering dibicarakan orang, sehingga ia merasa yakin bahwa perjalanan ini akan memberi mereka jawaban yang rasional. Mereka berdua berangkat dengan perahu yang lebih besar dari yang digunakan oleh Rudy, membawa perbekalan yang cukup dan persiapan matang. Hari itu, cuaca cukup cerah, namun angin laut yang berhembus cukup kuat. Ketika mereka mendekati Pulau Nusa Barong, mereka merasa bahwa suasana di sekitar pulau itu mulai berubah. Semakin dekat mereka ke pulau itu, semakin tebal kabut yang menyelimuti, dan ombak di sekitar perahu mereka menjadi lebih besar. Dika sempat meragukan perjalanan ini, namun Ari meyakinkannya untuk terus maju. Kita harus tahu apa yang terjadi pada paman Rudy. Tidak ada yang bisa kita capai jika kita menyerah sekarang, kata Ari dengan keyakinan. Sesampainya di pantai Pulau Nusa Barong, Ari dan Dika mengikatkan perahu mereka pada sebuah pohon kelapa yang ada di dekat bibir pantai. Kabut masih menyelimuti sekitar mereka,
memberi kesan misterius dan menakutkan. Mereka merasa seolah-olah pulau ini tidak pernah dimaksudkan untuk dikunjungi, namun semangat untuk menemukan jawaban membuat mereka terus melangkah. Tanah di Pulau Nusa Barong tidak tampak subur, dan hutan lebat dengan pohon-pohon yang berakar kuat terlihat seperti sesuatu yang sudah lama terlupakan. Mereka berjalan ke dalam hutan dengan hati-hati, membawa perlengkapan yang mereka butuhkan, namun perasaan cemas semakin menguasai mereka. Di tengah perjalanan, mereka menemukan beberapa benda yang tampaknya tidak biasa, sebuah potongan kayu yang terukir simbol-simbol aneh, serta batu besar yang memiliki pola yang terlihat seperti ukiran dari zaman kuno. "Apa ini?" tanya Dika, menunjukkan salah satu ukiran yang terukir di batu besar. Ini seperti simbol yang tidak pernah aku lihat sebelumnya." Ari mendekat dan memeriksa ukiran tersebut, kemudian teringat sesuatu yang pernah didengar dari cerita-cerita orang tua di desanya. Ini seperti simbol yang ada di legenda lama tentang Pulau Nusa Barong. Mereka bilang, siapapun yang berani datang ke sini akan mengganggu keseimbangan alam, dan akan dibalas dengan kekuatan yang ada di pulau ini, jawab Ari dengan suara pelan, seolah khawatir jika ada yang mendengarnya. Mereka terus berjalan, mengikuti jejak yang tampaknya dipahat oleh kaki-kaki manusia. Namun, kabut semakin tebal, mengaburkan pandangan mereka. Mereka merasa seolah-olah berjalan dalam lingkaran, kembali ke tempat yang sama berulang kali. Tidak ada jejak-jejak baru yang mereka temukan, hanya peninggalan yang lebih tua dan semakin menambah misteri. Tiba-tiba, Dika berhenti dan mengangkat tangannya. "Ari, ada sesuatu yang salah," katanya. Suara cemas terdengar di antara suara angin dan desiran ombak. Ari menoleh dan melihat bahwa kabut di sekitar mereka mulai membentuk suatu bentuk, bayangan gelap yang bergerak pelan, seolah mengikuti langkah mereka. Bayangan itu tampak seperti sosok manusia, namun bergerak dengan cara yang tidak wajar. Ari dan Dika saling memandang, merasa bahwa mereka terjebak di dalam mimpi buruk yang nyata. Mereka memutuskan untuk kembali, namun langkah mereka tidak lagi terasa seperti langkah mereka sendiri. Semua jalan seakan membawa mereka lebih dalam ke pusat pulau. Mereka merasa terperangkap. Kabut semakin menyelimuti, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam kabut. Suara bisikan, tawa, dan terkadang suara seperti teriakan yang teredam datang dari arah yang tidak bisa mereka tentukan. Ketika mereka mencapai sebuah tempat yang lebih terbuka, mereka melihat sebuah bangunan tua yang sebagian besar tertutup oleh tumbuhan liar. Bangunan itu tampak seperti sebuah kuil atau tempat ibadah yang telah lama ditinggalkan. Di sekitar bangunan itu terdapat simbol-simbol yang lebih banyak dan lebih rumit, serta patung-patung yang tampak seperti makhluk-makhluk yang tidak dikenali. "Ini pasti tempat yang salah," kata Dika, suara gemetar. "Kita harus pergi sekarang juga." Namun, sebelum mereka bisa berbalik, sebuah suara terdengar dengan jelas dari dalam bangunan itu. "Jangan pergi," suara itu berkata. "Kamu datang ke sini untuk mencari kebenaran, tapi kebenaran ini tidak akan kau mengerti. Kalian tidak bisa kembali." Ari dan Dika terdiam, ketakutan. Mereka berdua saling berpandangan, namun rasa takut yang menyelimuti hati mereka membuat mereka tidak bisa berpikir jernih. Mereka tidak tahu dari mana suara itu berasal, dan mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dengan sangat dekat. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih kuat dan penuh ancaman. "Jika kalian tetap bertahan, kalian akan menjadi bagian dari pulau ini, terperangkap di dalamnya selamanya." Dengan tubuh yang hampir tidak bisa digerakkan karena ketakutan, Ari berusaha untuk berpikir rasional. "Dika, kita harus keluar dari sini. Sekarang juga." Namun, saat mereka berbalik untuk pergi, mereka mendengar langkah kaki yang berat mendekat dari belakang mereka. Mereka menoleh dan melihat sesuatu yang tidak bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata. Sebuah sosok besar, berbentuk bayangan gelap, bergerak ke arah mereka dengan kecepatan yang tak terduga. Sosok itu memiliki wajah yang kabur dan tubuh yang tampak mengabur dengan kabut yang menyelimuti. Ari dan Dika berlari secepat yang mereka bisa, namun kaki mereka terasa terikat oleh sesuatu yang tak tampak. Langkah mereka terasa semakin berat, dan suara langkah kaki besar itu semakin dekat. Kabut semakin tebal, dan langkah-langkah mereka semakin berat.
Mereka tak tahu bagaimana lagi bisa keluar dari tempat itu, dan perasaan takut serta terjebak semakin menghimpit diri mereka. Di saat itulah, mereka mendengar suara tawa yang menyeramkan, tawa yang terdengar seperti suara seseorang yang sudah lama mati. Lalu, kabut itu semakin menyelimuti mereka, dan semuanya menjadi gelap. Rudy, Ari, dan Dika, mereka tidak pernah kembali. Entah apa yang terjadi pada mereka. Namun Desa Payangan tidak pernah mendengar kabar lagi tentang mereka. Pulau Nusa Barong tetap menjadi tempat yang terlupakan. Sebuah misteri yang tak terpecahkan dan terbenam dalam sejarah kelam yang dibawa oleh angin laut yang berbisik. Desa Payangan, setelah bertahun-tahun, tetap diliputi oleh cerita-cerita yang mencekam tentang Pulau Nusa Barong. Namun, kehidupan di desa terus berjalan, meski dengan hati yang masih penuh dengan ketakutan terhadap apa yang tidak diketahui. Mereka yang mendengar cerita tentang Rudy, Ari, dan Dika, kini hanya bisa terdiam, merenungkan kembali kenyataan bahwa mereka yang pergi ke pulau itu tidak pernah kembali lagi. Kisah mereka menjadi legenda yang diceritakan berulang-ulang, namun sedikit orang yang berani mencari tahu lebih dalam. Waktu terus berlalu, dan setelah hilangnya dua generasi nelayan yang berani mengarungi misteri Pulau Nusa Barong, satu-satunya orang yang masih memegang kunci cerita itu adalah seorang pria tua bernama Pak Budi. Pak Budi adalah sahabat lama Rudy dan telah menyaksikan betapa beratnya kehidupan nelayan di Payangan, termasuk kehilangan sahabatnya yang tenggelam dalam cerita-cerita seram tentang Pulau Nusa Barong. Pak Budi selalu mengingat dengan jelas peringatan yang diberikan Rudy sebelum ia berangkat. Jika aku hilang, jangan pernah pergi ke pulau itu. Biarkanlah ia tetap menjadi tempat yang terlupakan. Namun, meskipun peringatan itu jelas, keingintahuan dan rasa penasaran tidak pernah padam dalam diri orang-orang muda di desa. Beberapa tahun setelah hilangnya Ari dan Dika, seorang pemuda baru yang datang ke desa Payangan, bernama Yanto, mendengar tentang kisah pulau tersebut. Yanto, yang baru saja menginjakan kaki di desa itu setelah kehilangan pekerjaannya di kota, sangat terpesona oleh legenda Pulau Nusa Barong. Ia merasa bahwa cerita-cerita mistis itu adalah bagian dari masa lalu yang perlu diungkapkan dan diselidiki. Tanpa takut dan dengan penuh keyakinan bahwa ia bisa mengungkap misteri pulau itu, Yanto memutuskan untuk pergi ke pulau tersebut. Ketika Yanto memberitahu Pak Budi tentang rencananya untuk mencari kebenaran, pria tua itu hanya menggelengkan kepala dengan penuh kecemasan. "Anakku, jangan membuat kesalahan yang sama seperti mereka yang pergi sebelum kamu. Pulau itu bukan tempat bagi kita. Apa yang ada di sana bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan akal sehat. Jika kau berniat pergi, jangan kembali," kata Pak Budi dengan suara parau. Matanya yang sudah keriput menunjukkan rasa takut yang mendalam. Namun, Yanto yang tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, tetap berangkat. Ia bertekad untuk mencari kebenaran, dan meskipun ada ketegangan di udara, ia memutuskan untuk berlayar sendirian, membawa perahu kecil yang serupa dengan milik Rudy. Begitu ia meninggalkan pelabuhan, angin mulai bertiup lebih kencang, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menghalangi kepergiannya. Yanto merasa sedikit cemas, tetapi tekadnya yang kuat mendorongnya untuk terus maju. Sesampainya di Pulau Nusa Barong, suasana di sekitar pulau tetap sama, dikelilingi oleh kabut tebal yang tak pernah hilang. Yanto mengikat perahunya di pohon kelapa yang sama, dan seperti yang terjadi pada Rudy dan yang lainnya, ia merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres. Kabut semakin memeluk pulau itu dengan erat, dan angin yang berhembus tidak terdengar seperti angin laut biasa. Ia merasa ada suara berbisik yang datang dari dalam kabut. Namun ia tak dapat menangkap apa yang sebenarnya sedang terdengar. Dengan hati-hati, Yanto melangkah ke dalam hutan. Semua jalan tampak sama. Pohon-pohon besar yang tumbuh rapat seolah saling menjaga rahasia yang ada di pulau itu. Saat melangkah lebih dalam, Yanto merasakan sesuatu yang ganjil. Semua suara alam seakan menghilang, meninggalkan keheningan yang sangat mencekam. Tiba-tiba, sebuah bayangan gelap muncul di depan matanya, melintas cepat dan menghilang ke dalam kabut. Yanto menghentikan langkahnya, menatap ke sekelilingnya, namun tak ada yang tampak jelas. Ia melangkah lebih jauh, mengikuti jejak yang mulai terlihat samar-samar di tanah. Beberapa jam berlalu, dan ia menemukan bangunan tua yang sudah lama terlupakan. Bangunan itu tampak seperti reruntuhan sebuah kuil.
penuh dengan simbol-simbol aneh yang tak dapat ia pahami. Bangunan itu terletak di pusat pulau, jauh dari pantai. Yanto merasakan dorongan kuat untuk masuk ke dalam, seakan ada sesuatu yang memanggilnya. Tanpa berpikir panjang, ia mendorong pintu yang sudah lapuk dan masuk ke dalam bangunan itu. Di dalam, udara terasa dingin dan lembab. Cahaya dari luar yang menembus melalui celah-celah bangunan hanya mampu menerangi sebagian kecil ruangan. Di tengah ruang utama, terdapat altar batu besar yang dilapisi lumut. Di atas altar itu, ada sebuah patung yang tampaknya merupakan gambaran dari makhluk yang tidak dikenal, dengan wajah yang kosong dan tubuh yang penuh dengan ukiran rumit. Yanto merasakan ketakutan yang mendalam saat matanya tertuju pada patung itu, seakan ada kekuatan yang mengalir dari dalamnya. Ketika ia memeriksa lebih dekat, ia merasakan angin dingin bertiup kencang dari arah patung itu, membuat hela nafasnya terasa seperti membeku. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar di telinganya, sangat jelas dan sangat dekat. Kamu datang jauh-jauh hanya untuk mencari jawaban yang tidak bisa kamu pahami. Suara itu berbisik, membuat tubuhnya merinding. Yanto menoleh dengan cepat. Namun tidak ada seorang pun di sana. Hanya kabut yang terus mengelilingi, dan bayangan-bayangan gelap yang terus bergerak di antara pepohonan. Dalam kepanikan, Yanto berlari keluar dari bangunan itu, namun langkahnya terasa terhambat oleh sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya terasa sangat berat, dan semakin lama, semakin sulit untuk bergerak maju. Setiap kali ia mencoba untuk melangkah, tanah di bawahnya seolah menariknya kembali, seakan ingin menahan langkahnya. Akhirnya, Yanto terjatuh. Tubuhnya terperosok ke dalam tanah yang lembab. Dengan napas yang terengah-engah, ia merangkak keluar. Namun setiap kali ia mencoba untuk bangkit, ia merasakan tangan-tangan tak kasat mata yang menahannya, menariknya kembali ke dalam kegelapan pulau itu. Di saat itu, ia sadar bahwa ia tidak bisa keluar dari sini. Seperti Rudy, Ari, dan Dika sebelum dirinya, ia akan menjadi bagian dari pulau ini selamanya. Rasa takut yang mencekam mulai merasuki pikiran Yanto. Di dalam kabut yang semakin tebal, ia merasakan keberadaan sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap. Sesuatu yang melampaui akal dan pengetahuan manusia. Pulau ini bukan hanya tempat yang terisolasi. Ia adalah tempat yang mengikat siapapun yang berani menantangnya, menahan mereka di dalam kegelapan yang abadi. Yanto, dengan segenap usahanya, berteriak keras. Namun teriakan itu tenggelam dalam kabut, seperti suara yang ditelan oleh kehampaan. Ketika akhirnya, penduduk desa Payangan kembali menemukan perahu Yanto terdampar di pantai beberapa hari kemudian. Tidak ada tanda-tanda jejak kaki manusia di sekitar pantai. Tidak ada bukti bahwa Yanto pernah melangkah ke pulau itu, selain perahunya yang terikat dengan kuat pada pohon kelapa yang sama. Kisah Yanto menjadi kisah terakhir yang tercatat dalam sejarah desa itu, menguatkan legenda tentang Pulau Nusa Barong yang hilang dan tak terjamah oleh manusia. Sekarang, Pulau Nusa Barong tetap berada dalam kabut yang abadi, terletak di antara dunia yang kita kenal dan dunia yang tidak bisa dijelaskan. Pulau itu menunggu untuk menelan jiwa-jiwa yang berani mencari tahu, yang terlupakan oleh waktu, tapi tetap hidup dalam legenda yang tak pernah usai. Terima kasih telah melihat dan juga mendengarkan video ini sampai habis dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda agar mereka menikmati ketegangan seperti yang Anda rasakan juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar, untuk selalu mendukung channel kami agar lebih baik, dan bisa membuat cerita yang lebih menegangkan dan juga menyeramkan.